PPI TV Podcast. PPI TV Podcast. Oke, baik. Ya, sahabat PPI TV, kembali lagi nih kita bagian kedua podcast kita bersama Pak Ahmad, seorang ahli biologi molekuler independen. Nah, kalau di part pertama kita dengar cerita dan juga motivasi sekaligus inspirasi dari Pak Ahmad, mulai dari perjalanan studi beliau sampai karir beliau ya, sampai juga beliau juga membagikan tips bagaimana kita sebagai generasi muda yang mungkin belajar sampai tingkat S2 atau S3, bahkan mungkin ada yang nyimak ini postdoc. Kita ini juga penting buat mengkomunikasikan atau menyampaikan apa yang kita pelajari dan juga kita teliti, itu supaya bisa dipahami oleh orang-orang awam. Karena itu mungkin ya kekurangan di Indonesia yang bisa kita isi lah sebagai generasi penerus bangsa. Nah, baik, kita langsung masuk ke ya topik yang mungkin masih sangat relevan ya, dan trending masalah vaksin nih. Nah, kalau vaksin ini kan banyak pro kontra. Dan ya saya nyimak juga beberapa videonya di kanal YouTube-nya Pak Ahmad gitu. Pertama dulu deh masalah vaksin ini. Vaksin ini kan tidak salah satu produsen vaksin itu adalah dari Cina atau Tiongkok, yang sekarang yaitu angka mereka ya sangat kecil lah gitu. Ya kalau di video Pak Ahmad kan bilang untuk membantah orang-orang yang bilang ini bisa aja nih konspirasi atau rekayasanya pemerintah Cina lah gitu. Kalau misalnya memang vaksin ini teruji, kenapa tidak di sana di uji klinis dan sebagainya gitu. Padahal kenyataannya ya angka di sana kecil, jadi buat apa diteliti lagi karena nggak ada lagi sampelnya gitu. Nah, yang menarik adalah dan ingin saya ketahui nih Pak, vaksin ini butuh material atau bahannya lah gitu. Sedangkan kan bahannya itu bisa jutaan. Bahannya ini dari mana Pak gitu? Karena kan ada beberapa vaksin aja itu ada yang dari inactivated virus, ada yang mRNA. Sebelum kita bahas yang messenger RNA, kita bahas dulu yang inactivated virus. Nah, itu ngambil sampelnya gimana, Pak? Soalnya kan ya mungkin orang yang terjangkit ini udah jutaan gitu. Tapi kan ini skalanya adalah ratusan juta gitu. Nah, dari mana ngambil virus yang dilemahkan itu, Pak? Iya. Ya, makasih. Ini pertanyaan bagus nih, karena mendasar ya. Jadi, untuk bisa mendapatkan jumlah vaksin yang banyak, tentu kita harus punya jumlah partikel virus yang banyak juga. Dan partikel virus ini tentu harus diperbanyak dulu. Kan pertanyaan bagaimana dia memperbanyak. Kalau Sinovac, dia menggunakan teknologi yang paling tua sebetulnya, yaitu dengan cara virusnya tadi itu dibiarkan di dalam sel hidup. Sel yang bisa digunakan sehari-hari di laboratorium. Dalam hal ini menggunakan sel yang awalnya dulu diisolasi dari ginjal kera, gitu ya. Dan itu di tahun 1960-an, peneliti di Jepang, Shiba University. Nah, jadi mereka menggunakan sel, karena macam-macam tergantung virusnya. Kalau virus flu itu biasanya menggunakan telur untuk dia bisa berkembang banyak di sana. Tapi kalau untuk yang ini, corona yang COVID-19 ini, SARS-CoV-2 nama virusnya, itu dia menggunakan sel tertentu, nggak sembarang sel ya. Karena kan memang dia bisa sel di manusia, tapi kalau bicara ke laboratorium, itu sel yang bisa tumbuh di luar tubuh manusia, ya, di tubuh makhluk hidup, itu akhirnya kebanyakan tuh nggak bisa hidup. Karena kan kadarnya juga beda lingkungannya. Jadi contohnya aja, kalau dalam tubuh itu kan exposure ke oksigen itu kan nggak 20%, ya. Tapi kalau di luar tubuh itu langsung terekspos 20%. Jadi itu sangat pro-oksidan gitu, karena itu banyak sel yang mati. Makanya sel yang bisa tumbuh di luar itu di laboratorium itu nggak banyak sebenarnya. Dan kita perlu mencek sel mana yang bisa menerima virus supaya virusnya bisa berkembang biak. Nah, makanya digunakan sel yang sangat khusus dan kebetulan memang cocok untuk virus ini bisa berkembang biak, bisa bereplikasi, memperbanyak diri. Nah, ketika dia perbanyak diri itulah baru dipanen. Makanya bagaimana tadi pertanyaannya kan bagaimana memperbanyak ya tadi dengan menggunakan sel ya. Kalau kita bicara Sinovac ya, berarti mereka menggunakan galur sel namanya. Jadi sel yang sudah pernah dulu diisolasi pertama kali, masih hidup aja sekarang, masih hidup. Jadi itu bisa diperbanyak terus selnya itu selama dikasih makan ya, tentunya dikasih medium yang bagus. Nah, sel inilah yang kita minta, coba deh itu kamu jadi kayak semacam pabriknya lah.
pabrik partikel virus. Nah, gitu. Gitu Mas. Jadi caranya seperti itu. Oke. Nah, Nah, nanti setelah kalau virus partikelnya sudah banyak, sudah terkumpul, sudah terpanen, lalu diberikan zat kimia yang istilahnya menonaktifkan, meninaktivasi. Nah, jadi partikel virusnya masih utuh, cangkangnya masih utuh, tetapi materi genetik di dalam cangkang tersebut sudah dilem erat, misalnya udah di-glue, jadi nggak bisa udah nggak bisa berkembang lagi virusnya karena materi genetiknya sudah rusak. Gitu. Oke. Nah, kalau Pak, proses menonaktifkan tadi kan pakai zat kimia. Nah, itu berapa persen kemungkinannya bisa bangkit lagi tuh Pak? Soalnya kan ini vaksin disuntikan ke tubuh untuk gunanya kan buat melawan virus ya. Nah, itu seberapa besar kemungkinan udah katanya kan inactivated, tapi kan apakah ada kemungkinan dia aktif lagi gitu? Bukannya malah nyerang virus yang ada, tapi malah dia berkawan nih gitu. Enggak sih, secara praktis bisa dibilang essentially nol gitu, karena mereka ini kan artinya gini, banyak sekali namanya optimalisasi, validasi, QC, kendali mutu gitu kan, standarnya itu tinggi sekali kalau kita bicara vaksin. Makanya dalam vaksin itu standar global ya, secara global itu yang paling penting adalah keamanan. Ya sama seperti konsep Islam kan, nggak boleh menimbulkan bahaya kan. Gitu. Nah, jadi itu makanya standarnya adalah keamanan. Jadi kalau ditanya mungkin nggak, ya enggak. Secara praktis enggak ada kemungkinan itu, nol. Ya kadang-kadang saya juga agak sedih sih. Ada juga ilmuwan yang mengklaim masih bisa tumbuh lagi. Berarti dia sebetulnya membuat suatu hal yang bisa dibilang misleading memang. Oke. Nah, kita masuk ke jenis vaksin yang berikutnya. Karena kan kalau yang saya pahami ya Pak, setidaknya ada 3 material bahan dari vaksin. Kayak misalnya tadi Sinovac kan dia inactivated virus. Terus yang kedua yang di Pfizer sama Moderna dia pakai messenger RNA. Dan yang ketiga nih yang saya baca Novavax itu dia pakai virus-like nanoparticles as base covered by genetically engineered piece of common spike protein. Nah, benar nggak Pak pemahaman saya nih jenis-jenis materialnya atau ada yang lain Pak selain itu? Ya, jadi yang saya ketahui ada 4 ya. 4. Jadi yang 3 coba saya rundown lagi ya, izin. Jadi yang pertama betul tadi yang Sinovac dan juga Sinopharm ya, itu dengan inactivated virus. Yang kedua adalah menggunakan teknologi mRNA, betul Pfizer dan ini Moderna. Yang ketiga itu menggunakan apa yang disebut dengan adenovirus sebagai kargo. Jadi adenovirus itu adalah virus yang sebetulnya bisa dibilang benign ya. Dia bisa menimbulkan mungkin penyakit flu atau bagaimana gitu kan. Nah, adenovirus ini di-engineer genomnya sehingga dia bisa disisipkan genomnya si SARS-CoV-2. Jadi SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 kan punya genom tersendiri. Oke. Nah, genomnya SARS-CoV-2 itu nggak semuanya dimasukin, cuma genom yang menyandi protein spike. Jadi spike itu adalah protein yang dimiliki oleh SARS-CoV-2 untuk berikatan dengan reseptor manusia namanya AC2. Jadi interaksi antara spike dengan AC2 ini adalah pintu masuk. Jadi kayak kunci dengan lubang kunci dengan pintunya gitu ya. Itu yang membuat dia bisa masuk ke dalam sel tubuh kita. Nah, karena protein spike itu pasti ada gennya. Nah, gennya itu yang disisipkan ke adenovirus. Gitu. Sehingga nanti ketika adenovirus ini digunakan sebagai vaksin, dia akan masuk ke sel manusia karena sel manusia punya reseptor terhadap adenovirus, jadi dia bisa masuk. Nah, tapi nanti begitu masuk, dia akan melepaskan materi genetik termasuk genetik yang sudah direkayasa tadi. Nah, sehingga materi direkayasa tadi itu akhirnya memicu sel kita karena sel kita tuh kan begitu melihat materi genetik, dia akan perlakukan itu sebagaimana materi genetik dirinya sendiri. Dia misalnya dikasih lembaran untuk menyandi protein X gitu ya, dia pasti akan buat proteinnya. Gitu. Nah, begitu protein spike terbentuk oleh sel kita, itu membuat sel imun kita jadi tahu, oh ini ada benda asing nih, kita harus segera siapkan antibodi, misalnya seperti itu. Nah, jadi dengan adenovirus ini, cuma kalau adenovirus, dia memang dibiakannya tetap menggunakan sel hidup, jadi sama kayak Sinovac, gitu. Jadi tetap perlu sel hidup, gitu ya. Nah,
Kalau mRNA itu nggak pakai sel sama sekali, itu udah kimia, totally kimia production, makanya scaling up-nya relatif lebih mudah, tapi memang banyak paten di situ. Karena kan ada banyak formulasi kimia ya dalam memproduksinya. Dan yang keempat sebetulnya, itu dengan teknologi rekombinan protein. Jadi caranya adalah protein spike tadi itu kan yang kunci, yang mengikat protein AC2. Nah, protein spike-nya virus itu diproduksi di luar itu di dalam laboratorium gitu, dalam bioreaktor istilahnya gitu kan. Nah, salah satunya seperti Novavax, vaksin merah putih yang versi Eggman itu menggunakan itu rekombinan protein. Jadi nanti yang disuntikkan dalam ampul vaksinnya itu protein, ya protein spike-nya si virus itu. Gitu. Dan itu unik juga itu. Kalau kita bicara Novavax, itu produksi proteinnya itu menggunakan sel serangga. Nah, bukan sel manusia atau sel monyet, tapi sel serangga. Mudah-mudahan gak ada yang meributkan sel serangga halal apa haram gitu. Serangga apa, Pak? Serangga dari army moth. Moth itu apa ya? Semacam kupu-kupu, tapi dia lebih compact ininya, sayapnya. Gitu. Dan ini larvanya. Jadi larvanya itu diambil selnya, ditumbuhkan jadi galur sel, namanya itu virusnya kan baculovirus SF1 namanya, itu nama apa? Saya lupa lagi itu SF itu singkatan dari spesiesnya itu. Spiroptera apa-apa. Saya kan sudah bilang, saya tuh biologi nggak suka menghafalkan nama-nama tadi itu. Tapi menggunakan sel serangga. Jadi sel serangga dia punya virus sendiri dan itu secara in vitro ya dari luar. Nah, itu menggunakan sel hidup tapi bukan sel manusia atau sel mamal, tapi sel serangga. Menarik itu. Oke. Nah, dan itu udah jamak, Pak, bikin virus dari protein rekayasa dan itu malah dari serangga. Iya, udah. Jadi sebetulnya waktu kami di training di graduate school gitu ya, tergantung tentu penelitian masing-masing gitu ya. Kalau misalnya teman saya yang di lab yang sama, dia punya proyek untuk mempelajari bagaimana enzim melakukan apa yang disebut dengan editing. Jadi dalam tubuh kita kan ada proses replikasi DNA. Nah, kadang-kadang ketika mereplikasi itu kan salah ketik gitu kan. Nah, salah ketik tadi itu ada enzimnya yang mereparasi. Jadi kayak semacam kalau kita ngetik di keyboard kan ada namanya backspace kan. Tombol backspace. Nah, itu ada protein namanya protein backspace. Kira-kira seperti itu. Dia sebagai apa yang disebut dengan editing. Nah, protein editing ini gimana caranya kita bisa mempelajari fungsinya? Kan harus kita harus punya banyak protein kan. Nah, caranya apa ya? Kita ambil gen yang menyandi protein editing tadi itu, kita sisipkan ke sel serangga melalui virus khusus ya, namanya baculovirus. Jadi virus dan inangnya itu juga spesifik interaksinya. Jadi baculovirus ini nggak bisa menginfeksi sel manusia. Dia hanya bisa menginfeksi sel serangga tadi itu. Nah, begitu udah disisipkan dalam sel serangga akhirnya mendapatkan instruksi untuk memperbanyak tadi protein tadi itu. Nah, nanti oleh si graduate student tadi, si mahasiswa tadi itu dia akhirnya dia bisa panen itu. Jadi setelah berapa lama gitu kan, terus dia panen, banyak semua nih protein-protein yang bisa dia pelajari untuk penelitian dia. Nah, nanti konsepnya sama. Kalau kita misalnya membuat antibody terhadap spike, ya udah kita buat tadi gennya spike kita masukkan ke sel serangga akan berbanyak sekali protein spike, lalu kita panen, kita murnikan, lalu kita injeksi protein tersebut ke manusia sebagai vaksin. Gitu. Jadi artinya kan teknologi-teknologi itu sebetulnya sudah banyak ya dilakukan gitu. Tinggal kan targetnya apa gitu kan? Target yang mau kita jadikan sebagai benih vaksin. Oke, nah yang menarik dan lumayan ramai sih di beranda Facebook saya ini, Pak, mengangkat tentang kejadian kematian akibat setelah vaksin di Norway dari Pfizer kan, dan itu kalau misalnya dilihat malah yang meninggal itu adalah lansia gitu. Nah, sebelum kita ke sana, mereka kan pakainya messenger RNA, dan kalau saya pahami ya dari video di YouTube Ahmad, mRNA itu analoginya di di dapur lah gitu. Ada buku resep, terus ada transkripsi, dan nanti ada juru masaknya. Nah, itu gimana, Pak? Kalau misalnya tadi kan kebanyakan ada pakai virus yang diidentifikasi, terus ada yang memakai protein dan sebagainya. Kalau mRNA ini gimana cara buat vaksinnya, Pak? Iya. Ya, ini menarik ya terkait dengan angka kematiannya tadi itu ya, mungkin kita bisa eksplorasi, tapi
memang sebetulnya kalau kita lihat dari zat mRNA-nya sendiri, ya itu sebetulnya relatif aman dari apa yang kita ketahui. Jadi kan ada inaktivasi, ada juga yang tadi adenovirus, ada juga yang menggunakan mRNA. Nah, betul tadi yang dikatakan konsepnya mRNA itu kan sebetulnya konsepnya adalah kayak lembar, kalau kita bicara genom itu kan kayak buku resep gitu ya. Nah, tapi dalam buku resep itu kan banyak bab. Nah, kita mau bab apa nih tentang masakan Padang gitu ya. Kita cari bab Padang gitu kan. Nah, itu kita copy. Jadi jangan disobek. Kalau disobek kan rusak itu bukunya kan. Makanya kita copy dulu lembaran mengenai bab masakan Padang. Nah, itu hasilnya itu jenis mRNA. Jadi lembaran yang isinya resep mengenai masakan Padang itu adalah tadi kopiannya tadi itu adalah mRNA. Nah, mRNA bisa diperbanyak, ya, bisa diperbanyak sehingga itu bisa dimasukkan ke dalam tubuh sel manapun sebetulnya. Karena ketika sel apapun membaca pesan buat masak nasi Padang itu, nanti dia bisa. Nah, cuma tadi tukang masaknya, siapa yang memasak tadi itu? Setiap sel punya ribosom kan, jadi protein khusus yang kerjanya cuma satu, yaitu membaca resep atau baca pesan gitu. Nah, nanti setelah di juru masak tadi itu keluar protein atau masakan Padang yang keluar. Nah, kalau kita lihat dari zat mRNA-nya sendiri, ya sebetulnya mRNA itu mudah sekali didegradasi. Makanya dari sisi keamanan harusnya aman banget. Cuma masalahnya begini, Mas Rama. Kalau kita suntikan mRNA-nya langsung ke dalam tubuh kita, itu sebelum dia bisa masuk ke dalam sel, itu dia sudah terlanjur didegradasi oleh tubuh. Karena mRNA itu mudah sekali rusak. Ya, bahkan kena air liur kita aja, itu dia akan degradasi, rusak. Beda sama DNA ya. Jadi kalau misalnya kita bisa bicara Jurassic Park gitu kan, bagaimana mereinkarnasi dinosaurus, itu kan ceritanya kan ada nyamuk yang gigit dinosaurus, ya kan? Terus dia akhirnya nempel di pohon karet, ketetesan karet, ya kan? Nah, akhirnya kan dia terpreservasi tuh, jadi fosil kan. Nah, oleh saintis ditusuk pakai jarum sangat kecil ke dalam perut si nyamuk tadi itu. Nah, akhirnya mencari materi genetik, termasuk materi genetik dinosaurus. Kalau materi genetik yang biasanya dipakai untuk mamal seperti reptil itu kan formnya adalah DNA. Sangat stabil. Sangat stabil. Tapi kalau kita bicara RNA itu beda. Makanya kalau kita bicara buku itu kan dia tebel kan. Makanya dia sangat robust gitu. Nah, tapi kalau kita bicara RNA itu cuma lembaran-lembarannya. Nah, lembaran-lembaran itu bisa jadi sangat fragile gitu, ya kan? Kopian itu sangat fragile. Nah, yang membuat jadi menarik adalah inovasi dari orang-orang yang percaya atau menggunakan teknologi mRNA. Dia harus selubungkan mRNA ini dengan semacam kayak lapisan lemak, tapi lapisan yang sintetik gitu. Nah, kemungkinan besar efek samping dari vaksin mRNA itu sebetulnya bukan dari mRNA-nya sendiri sebetulnya, tetapi dari selubungnya. Dan sebagian orang mungkin alergi gitu, karena ada komponen-komponen itu yang memang diketahui bisa menyebabkan alergi kepada sebagian orang, gitu kan. Itu yang terkait dengan ini. Dan ya, apakah kita mau bahas yang mengenai kematian tadi atau gimana? Atau ini boleh Pak. Oke. Nah, berarti karena ini istilahnya punya komponen luar tadi itu yang bisa menimbulkan efek tadi ya, efek alergi, dan juga sebetulnya ada juga efek apa disebut efek adjuvan gitu. Jadi kalau kita bicara vaksin, itu dua komponen yang sudah disuntikkan, komponen utamanya. Yang pertama adalah zat aktifnya, ya. Kalau kita bicara vaksin mRNA ya berarti tadi ya mRNA-nya. Kalau kita bicara Sinovac berarti zat aktifnya adalah inaktivasi virusnya, ya. Tapi ada juga komponen yang kedua yang kadang-kadang orang miss itu, yaitu namanya adjuvan. Adjuvan itu zat lain yang itu bisa membuat sel tubuh kita itu kayak terhenyak gitu, tersentak. Karena kalau cuma dikasih zat aktifnya saja, khawatirnya tubuh kita itu nggak merasa ada sesuatu yang baru. Takutnya malah jadi toleran gitu. Makanya dia harus diberikan adjuvan supaya mengiringi bahwa kedatangan makhluk asing ini itu sebagai musuh gitu. Jadi membuat sel imun kita itu harus sadar ada suatu musuh nih supaya mereka berdatangan ke TKP. Jadi adjuvan itu seakan-akan kayak ngasih pengumuman gitu.
I'm here gitu kan. Nah, ketika mereka berdatangan ke TKP, pasti akhirnya ketemu sama zat aktifnya kan. Nah, disitulah mereka akhirnya belajar. Makanya perlu 2 komponen tadi itu. Jadi nggak cuma zat aktifnya aja, tapi komponen ajuvannya. Jadi selubung dari si mRNA itu, dia fungsi jadi 2 akhirnya. Pertama, dia untuk melindungi si mRNA itu sampai masuk ke dalam sel. Karena kalau misalnya selubung tadi itu berfusi dengan sel kita, ya akhirnya kan dia menyatu kan. Nah, ketika dia menyatu, konten dari tadi selubung tadi kan mRNA. mRNA bisa masuk dalam sel. Udah selesai tugasnya berarti. Jadi sudah menghantarkan saja. Oke. Tapi kalau misalnya tanpa selubung, begitu mRNA begitu disuntikkan, kan dia perlu waktu untuk masuk ke dalam sel. Belum sampai sel sudah dirusak sama ya tadi komponen-komponen tubuh kita. Karena sebagai barang yang sangat ringkih gitu, dia bisa rusak gitu kan. Nah, buat orang tua nampaknya ini juga dalam konteks ya. Kalau kita bicara Norway, saat berita itu muncul, sebetulnya Norway itu sudah melakukan vaksinasi tidak kurang dari 20.000 orang. 20.000 orang lansia. Oke. Lalu tingkat kematian lansia sendiri, baseline angka kematian lansia di Norway itu sekitar 400 orang seminggu. Dari mana saya dapat data ini? Dari British Medical Journal di BMJ. Jadi mereka, jadi makanya emang dalam ilmu itu namanya ada otoritas juga. Jadi kalau BMJ-nya bohong gimana? Ya udah, saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dalam keilmuan itu ada namanya kepakaran, namanya otoritas. Yang makanya kita harus melihat. Sama dalam agama juga gitu kan. Ini yang bicara siapa, di riwayat mana, di buku mana, kan gitu kan. Sama, jadi kalau kita bicara sains juga sama. Nah ini dari BMJ dikatakan seperti itu, sehingga memang tidak mudah untuk mengatakan kematian tadi itu apakah langsung atau efek yang lain gitu. Karena tadi baseline kematian juga nggak sedikit ya, 400 orang seminggu itu banyak ya. Apalagi ternyata setelah diinvestigasi, orang-orang lansia ini juga ternyata memang punya komorbid juga yang lumayan serius. Jadi ada yang bisa terminally ill. Contoh kamu punya kanker misalnya gitu ya, udah stadium lanjut, ya sudah tidak bisa paliatif misalnya. Ini juga penting untuk dilihat karena Joe Biden, Anthony Fauci, mereka juga disuntik Pfizer kan, dan itu live. Apakah mereka masih hidup? Masih. Malah Joe Biden besok entar lagi nih, itu mau dilantik ya kan. Jadi dia masih sehat gitu. Jadi kita juga tahu juga ternyata tidak semua lansia itu sama. Nah mungkin investigasi nanti akhirnya Norway juga memutuskan, ini menarik. Kalau emang itu terkait sama vaksin langsung, udah pasti di shutdown. Udah pasti otoritas Norway nggak akan mengizinkan untuk dilanjutkan. Tapi justru komentar dari otoritas Norway, mereka tetap lanjut. Hanya saja akhirnya mereka mulai merestriksi lagi. Jadi kalau dulu yang penting lansia, sekarang mereka akan evaluasi. Lansia yang kayak Joe Biden lah istilahnya. Jadi lansia yang masih bisa ngitung cepat, yang masih aktif, masih bugar. Nah, mereka yang diprioritaskan mendapatkan vaksin. Jadi emang kita harus lihat juga. Apalagi kalau kita lihat di uji klinis vaksin mRNA itu kan juga kriteria relawannya kan sangat spesifik. Udah pasti harus yang sehat itu, nggak sembarang lansia, tapi lansia yang betul-betul fit. Ya semacam kayak Biden lah gitu, yang masih fit. Sehingga memang tidak ada laporan dari puluhan ribu relawan itu ada kasus kejadian lansia yang meninggal gitu. Makanya disinilah tantangannya ketika ada roll out ke dunia nyata, ini perlu ada yang namanya KIPI, pemantauan KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, dan itu tanggung jawabnya pemerintah, otoritas gitu. Jadi emang kita perlu mengkomunikasikan ini juga Mas Rama, supaya masyarakat juga jangan terlalu ekstrim. Kan ekstrimnya vaksin tidak aman sama sekali atau vaksin sangat aman. Enggak. Kita harus berikan semuanya supaya masyarakat bisa mendapatkan informasi yang utuh. Karena sekarang di zaman saat ini kepercayaan itu tumbuh ketika mereka mendapatkan informasi yang the whole story gitu ya. Gitu. Ya apalagi sekarang sosial media itu gampang ya, bahkan sekarang kayaknya institusi berita itu kayaknya kalah dengan kekuatan netizen itu bisa cepat, apalagi grup WhatsApp ya, grup WhatsApp mama, grup WhatsApp bapak-bapak itu cepat banget tuh informasi itu tersebar gitu, bahkan dalam hitungan detik. Nah kalau tadi masalah yang di Norway, nah kalau tadi kan ada berapa macam material atau bahan masaknya bikin vaksin ya Pak. Nah kalau ajuvan itu berarti semua jenis ada ajuvannya? Ya.
Kalau Sinovac menggunakan aluminium hidroksida. Ya, jadi bukan boraks ya, bukan formalin. Nah, makanya Itu memang hoaxnya. kadang-kadang iya, hoaxnya kan di situ. Jadi kita itu emang kadang-kadang gimana ya? Agama kan mengatakan berbuatlah adil, bersikaplah adil. Ya. Kebencian kita terhadap suatu kaum jangan membuatmu berlaku tidak adil. Gitu. Ya terlepas dari masalah politik, kita punya masalah dengan Cina, misalnya kasus Uighur misalnya gitu ya. Ya tapi nggak berarti semua dari situ pasti kacamatanya pasti salah semua gitu ya, enggak. Kita harus lihat konteksnya, fakta seperti apa gitu. Ya jadi masing-masing vaksin punya tadi ajuvannya bisa jadi berbeda. Dan itu pasti dosisnya, jumlahnya, konsentrasinya sudah melalui pengamatan yang lama sekali gitu. Karena sekali lagi tidak mungkin otoritas lokal seperti BPOM misalnya itu sengaja berbohong. Loh kalau gitu jangan-jangan itu tekanan politik. Ya susah Mas. Ya kalau seperti itu akhirnya kita mau percaya sama siapa? Jadi kan emang mau nggak mau ya, saya sebenarnya bilang sama teman-teman juga, nggak harus percaya sama kata Pak Ahmad kok. Ya silakan aja kalau mau pindah ke ulama yang lain misalnya. Saya nggak mau saya ulama ya kan, tapi emang sebetulnya kan masalah trust kan, kepada siapa kita percaya gitu. Iya. Oke, kalau masalah trust nanti di akhir lah Pak kita bahas. Nah, cuma terkait vaksin ini, tadi kan ada efek sampingnya gitu, yang ada masalah kepada orang yang punya komorbid dan sebagainya gitu. Nah, cuman kalau secara umum perbedaan bahan ini beda juga nggak Pak efek sampingnya atau bagaimana? Bisa jadi beda. Kalau kita lihat dari uji klinis fase 1 dan fase 2 ya, jadi sebelum fase 3 itu memang yang berbasis mRNA itu lebih sering frekuensinya. Jadi jenis efek sampingnya sama, semua efek. Jadi misalnya gini, demam, nyeri pada tempat suntikan, pusing, ngantuk, alergi, lemes otot gitu kan. Apalagi itu banyak sih beberapa hal yang bisa dilihat. Itu jenis-jenisnya sama, di semua vaksin pasti ada semua, tapi frekuensinya beda. Jadi kalau kita bicara Sinovac, itu kalau nggak salah nggak sampai 20-30% orang yang disuntik mengalami itu. Tapi kalau kita bicara yang model mRNA, itu bisa hampir 50-60% mengalami itu. Gitu. Jadi jangan juga merasa gini, kok saya disuntik nggak ngerasa apa-apa gitu ya, nggak apa-apa. Berarti Anda termasuk yang 70% kalau kita menggunakan Sinovac gitu. Jadi hampir bisa dibilang hampir semua vaksin itu pasti ada efek sampingnya. Cuma frekuensinya bisa jadi beda gitu. Kalau nggak salah memang ada juga tambahan seperti apa yang disebut dengan Bell's palsy ya. Bell's palsy itu kayak semacam ini otot wajah itu sempat agak turun dikit gitu. Karena efek samping dari mRNA. Tapi ternyata frekuensi Bell's palsy pada penerima vaksin mRNA itu kalau di Amerika ya, itu frekuensinya juga tidak begitu jauh berbeda dengan kejadian Bell's palsy di populasi secara umum. Jadi akhirnya kita nggak tahu juga nih, apakah Bell's palsy yang ditemukan setelah vaksinasi itu hubungan langsung dengan vaksinasi atau dia bagian baseline noise ya di populasi tadi itu. Gitu. Itu yang makanya tadi kan seperti Norway tadi sama kan, ketika baseline kematian tuh 400 orang seminggu gitu kan. Nah, apakah 23 orang dari vaksinasi ini apakah bagian dari noise tadi itu atau spesifik pada vaksin? Kan gitu. Apalagi yang jumlahnya vaksinasi udah sampai 20.000 orang gitu kan. Nah, itu ya makanya kesulitan untuk tidak mudah untuk mengatakan sebab akibat tadi itu. Ya, tapi nanti kalau ketemu efek samping gini aja Mas. Yang namanya pesawat juga jatuh kan. Apakah berarti kita sekarang nggak naik pesawat gitu? Nah, itu kan tetap ada investigasinya, tetap dilihat. Kalau memang ditemukan ada satu hal yang perlu diperbaiki. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya terkait efek samping tadi Pak, masalah demam, terus juga ngantuk dan sebagainya. Nah itu kalau misalnya dijelaskan ke awam, apakah itu karena masih fase perkenalan antara tubuh dengan zat yang baru dimasukkan atau apa Pak penjelasannya? Ya itu adalah bagian dari respon imun kita. Jadi respon imun kita itu sudah terlatih ya sejak kita kecil untuk membedakan self sama non-self, antara bagian dari diri kita sendiri atau dari luar. Gitu. Nah yang menariknya kalau kita lihat nih bagaimana kita mendidik anak-anak kita gitu ya. Anak-anak yang dari kecil itu dalam tanda kutip nih lingkungannya nggak bersih-bersih banget,
itu biasanya dia akan toleran. Dia nggak mudah sakit ketika dia dewasa. Gitu. Dibandingkan anak kecil yang, pokoknya semuanya serba steril gitu kan. Biasanya ketika gede itu banyak sakit-sakitan. Karena apa? Imun sistemnya nggak terbiasa melihat hal-hal yang baru. Tapi kalau dari kecil sudah banyak, ya dia mungkin main dengan tanah kotor segala macam gitu kan. Itu kan dia sampling sebetulnya kan. Nah, akhirnya nanti imun sistem kita bisa mulai bertoleransi itu. Jadi apalagi kalau berkali-kali gitu kan, dikit-dikit main keluar gitu kan, bercengkrama dengan alam nyata gitu. Itu biasanya sel imun kita lebih robust itu. Betul dia bisa, kalau cuma gini mah lewat aja. Jadi kita fokus yang betul-betul berbahaya. Jadi kalau misalnya vaksin itu kan jelas diberikan dalam sekali suntik, jumlah partikel asingnya banyak banget gitu. Itu apalagi ada tadi kan dikasih ajuvan juga. Jadi yang membuat ketokan di pintu itu keras banget, yang menarik perhatian. Nah, dampak dari menarik perhatian tadi itu bisa menimbulkan tadi respon imun gitu. Nah, mungkin orang-orang yang mengalami itu dia nggak terbiasa, nggak pernah melihat sebelumnya sehingga dia baper banget. Sementara orang yang nggak merasa efek samping, dia udah pernah masa sebelumnya, jadi dia lihat biasa aja gitu. Tapi tetap terbangun antibodi bagi dua kelompok ini, baik yang ngerasain maupun yang nggak ngerasain, tetap terbangun. Gitu. Ya, jadi karena nanti ada variasi antara individu. Ya saya tuh kan nggak alergi debu ya. Tapi buat istri saya santai aja, dia mau debu berterbangan, padahal saya udah bersin udah berlinang air mata gitu misalnya gitu. Nah itu kan emang ada variasi antar individu. Gitu. Karena bersin itu bagian dari respon imun. Jadi ketika dia ngelihat debu dalam tubuh saya, itu bagi dia tuh kayak ngelihat teroris gitu yang harus segera dimusnahkan. Makanya dia agak baper gitu. Sementara istri saya ngelihat debu biasa aja gitu, ada gitu mah biasa. Gitu. Berarti bisa dibilang kalau misalnya ya seperti dengan ini ya, salah satu tagline iklan sabun berani kotor itu baik, berarti ada juga benernya ya. Bener. Bener ya. Jadi jangan terlalu, karena orang tua juga terlalu ekstrim sih. Enggak, ini boleh, itu nggak boleh, nggak apa-apa, biarin aja bayi-bayi itu ya. Tapi ya jangan ekstrim satunya lagi, suruh makan tanah misalnya, jangan. Ya harus yang moderat lah ya. Jangan, ya paling penting mungkin kayaknya pandemi ini mengajarkan kita yang basic hygiene itu ya harus cuci tangan sebelum makan. Ya itulah menjadi mungkin ya standar utama lah ya Pak Ahmad. Nah baik, ini nggak terasa udah 1,5 jam lebih. Kalau misalnya di total ya dari part 1 sampai part 2. Nah ini ada beberapa pertanyaan Pak, karena kan sebelum ini saya sempat bertanya gitu. Saya dan tim kami ini sempat nanya apa yang kira-kira pengen diketahui nih. Karena kan harapannya ini bisa jadi media edukasi juga gitu bagi yang ingin tahu tentang vaksin. Nah ini kan kemarin yang sempat ramai adalah salah satu, ya kita nggak sebut nama ya, meskipun orang-orang udah tahu ya, public figure yang ketika selesai vaksin dia langsung keluar gitu, meskipun juga itu dibilangnya kan private party. Nah sebenarnya bagaimana menjelaskannya Pak? Apakah langsung setiap selesai vaksin itu otomatis kebal atau berapa lama prosesnya? Karena kan kayaknya juga minimal, atau bukan minimal, kayaknya harus 2 kali vaksin ya baru bisa terkumpul imunitas itu terhadap virus. Ya, jadi emang sebetulnya yang disayangkan dari individu tersebut adalah yang kita khawatirkan bagaimana masyarakat menangkapnya, melihatnya, menyikapinya. Itu yang kita khawatir. Karena kan dengan follower yang jutaan, itu harusnya kan juga bisa jadi panutan. Apalagi itu kan diunggah secara publik gitu kan. Nah, pertama memang benar vaksin itu tentu perlu waktu ya. Jadi mulai suntikan sampai sel itu membuat antibodi ya. Suntikan pertama saja sudah perlu waktu sekitar mungkin 7 sampai ya sekitar atas minggu sampai 2 minggu, rata-rata 2 minggu lah gitu, 2 minggu. Nah, kalau kita dari data uji klinis dari 100 orang itu ternyata baru separuh yang bisa muncul antibodinya dalam 2 minggu pertama. Lalu setelah disuntik di awal minggu ketiga, lalu ditunggu lagi 2 minggu, dari 100 orang yang divaksinasi tadi itu, akhirnya hampir 99% muncul antibodinya. Nah itu landasan ininya berpikir seperti itu. Maka supaya memastikan
daya tahan tubuh kita optimal, ya harusnya apa? Harusnya uh, betul-betul menjaga, ya, karena istilahnya kan pasukan kita belum banyak nih di dalam tubuh kita, ya, jadi harus menjaga. Yang kedua, pasukan-pasukan yang kita bentuk tadi itu, antibodi yang terbentuk di tubuh kita tadi itu juga mereka kalau dalam anatomi kita, lokasi mereka di mana sih? Lokasi mereka itu di rongga dalam, ya, bukan di rongga nafas atas. Jadi kalau kita ambil misalnya contoh seperti seperti rumah gitu ya. Kita kan ada lagi musim maling gitu kan. Maling suka berkeliaran di mana-mana. Nah, pasukan-pasukan yang kita siapkan itu, ya, itu kita taruh bukan di portal, bukan di pagar luar, bukan di luar pagar kita. Penempatannya itu di dalam kamar tamu, di ruang tamu mereka itu. Apa maknanya? Berarti maling-maling tadi itu masih bisa masuk ke halaman, masih bisa menginfeksi kita. Tapi ketika mereka berusaha merusak, ya, mereka paling baru rusak pintunya aja. Makanya masih ada gejala ringan kan? Tapi nggak bisa sampai ke dalam ngobrak-ngabrik nyuri TV, ngambil uang gitu kan, ngerusak yang lain gitu, nggak bisa karena sudah banyak hansip yang nunggu di ruang tamu gitu. Nah, konsep ini masyarakat harus paham karena dia tidak bisa sampai menjaga portal paling luar atau halaman paling luar, artinya maling itu masih bisa keluar masuk kan, masih bisa keluar masuk halaman. Artinya apa? Begitu dia masuk halaman kita, lalu keluar lagi, dia masih bisa menginfeksi orang, rumah orang lain yang belum punya satpam di ruang tamunya. Bener nggak? Berarti orang-orang yang sudah divaksinasi ini memang tetap harus maskeran, harus jaga jarak, hindari kerumunan, hindari ventilasi yang tidak baik, cuci tangan, itu 5M tadi itu tetap harus dijalankan untuk memastikan dirinya juga mendapatkan full proteksi dari gejala. Tapi yang kedua untuk melindungi orang lain yang belum sempat divaksin karena dia masih bisa menjadi potensi penular. Gitu. Itu yang harus kita tangkap. Nah, sikap dari influencer tadi itu tidak mencerminkan biologi dari vaksin. Itu yang kita khawatirkan. Gitu. Makanya disayangkan sekali, ya. Walaupun katakan dia nggak unggah itu ya, dia masih melakukan itu di private-nya. Itu tetap berarti dia nggak paham. Maka saya pernah sampaikan, saya agak kecewa ini. Dalam sosialisasi vaksin itu, biologi dari vaksinnya itu tidak dijelaskan secara seutuhnya. Sehingga seakan-akan masyarakat hanya tahu didoktrinisasi kan. Pokoknya habis vaksin tetap 5M. Tapi nggak diceritakan, kenapa sih logikanya harus tetap 5M? Nah itu. Itu karena tadi ya dalam komunikasi sains itu, yang pertama kali kita juga, jangan juga melihat orang lain lebih bodoh. Gitu. Orang lain sebenarnya nggak bodoh, cuma dia belum tahu aja. Nah, berarti tugas kita menaikkan derajat pengetahuannya ke level yang sama dengan kita, gitu. Jadi harus diceritakan dengan utuh. Nah, kalau misalnya bahasa kita terlalu susah, ya kita harus modifikasi. Nah, gitu. Jangan cuma pokoknya, nggak boleh. Karena untuk partisipasi penanganan pandemi, kita perlu partisipasi 100% dari seluruh lapisan masyarakat. Bukan 99%, 100%. Maka pemahaman ini penting. Supaya orang itu kalau paham nih, Mas Rama, dia kan pasti bisa memodifikasi dengan bahasa lain kan. Misalnya nih, saya memberikan penyuluhan kepada sekelompok orang, dan pasti mereka bisa pahami. Nanti kan orang-orang ini akan kembali ke wilayah mereka masing-masing dengan bahasa lokal mereka sendiri. Nah, bagaimana bisa menyampaikan bahasa lokal mereka? Mereka harus paham dulu di awal, kan gitu. Karena kalau cuma mantra, pokoknya 5M, pokoknya 3M. Takutnya nanti pesannya akhirnya salah juga, dikiranya itu opsional. 5M itu opsional, bukan. 5M itu prasyarat ya setelah vaksinasi. Apalagi itu kunci untuk tadi kan menghentikan bocornya atap tadi itu. Gitu. Oke. Nah, berikutnya ya berarti ya emang tanggung jawab pemerintah juga ya Pak sama science communicator ya bisa menyampaikan pada publik ya, karena itu tadi yang banyak orang-orang awam ketahui adalah masyarakat umum ketahui ya udah kalau vaksin udah beres nih gitu. Tapi kan jangankan masalah pengaruh vaksin itu ya apa kinerjanya, masalah jumlah orang yang divaksin itu kan nggak bisa bentar kan, otomatis ya. Betul. Semuanya itu harus dijaga gitu. Jadi jangan sampai
itu aja baru berapa orang yang divaksin, ya belum sampai jutaan atau bahkan sampai 100 juta lebih gitu. Betul. Nah, terus pertanyaan berikutnya Pak. Nah, apa benar kalau misalnya orang udah kena COVID itu nggak perlu divaksin? Atau bagaimana menjelaskan mekanisme ini Pak? Apa karena memang udah terbentuk antibodinya selama proses penyembuhan itu sehingga nggak perlu divaksin? Ya, sebetulnya nggak ada masalah sih kalau misalnya udah pernah sembuh dari sakit ya, pernah dirawat sebagai pasien COVID, divaksin lagi, itu harusnya nggak ada masalah gitu ya. Memang ada yang khawatir mengenai ADE ya, mengenai ADE. Tapi kalau kita lihat dari datanya ya, uji klinis misalnya seperti Pfizer atau Moderna, itu kan mereka tidak mengeksklusi orang-orang yang sudah pernah sakit gitu. Yang penting mereka fit aja. Itu juga kita lihat kasus ADE juga tidak terlihat gitu. Karena kalau misalnya ada harusnya langsung terlihat kan gitu. Nah, masalahnya karena pragmatis aja sih. Vaksin ini itu kan terbatas. Jumlahnya itu nggak banyak sebetulnya. Jadi mohon pengertiannya, yang sudah pernah sakit, emang kita asumsikan mereka udah punya antibodi, ya kan? Dan sebetulnya antibodinya juga lumayan bagus, ya, daripada orang yang nggak pernah terpapar sama sekali, gitu. Jadi ini masalah prioritas. Sebetulnya nggak ada masalah, boleh aja gitu kan. Tapi karena jumlah orang yang belum pernah terpapar jauh lebih banyak, jumlah orang yang belum pernah sakit juga jauh lebih banyak, maka adanya vaksin ini dipilih buat mereka. Itu pun juga sebetulnya kan ada sertifikasinya lagi, ya kan? Kayak saya misalnya, saya itu mungkin yang paling akhir antriannya itu. Kenapa? Karena saya itu kan bukan nakes, saya bukan pelayan publik. Gitu. Jadi saya harus bersabar menunggu. Nah, orang-orang kayak saya ini banyak banget gitu. Jadi mudah-mudahan orang-orang yang sudah divaksinasi duluan itu penting untuk jagain saya ini gitu. Oke. Nah, yang tambahan AD itu adalah antibody dependent enhancement ya Pak? Enhancement, betul. Ya. Oke. Nah, terus berikutnya ini kita masuk beberapa pertanyaan terakhir. Nah, ini masalah efikasi. Mengenai vaksin Sinovac, Turki dan Brazil kan juga udah menggunakan vaksin ini dan nunjukin efikasinya jauh lebih tinggi dibanding Indonesia. Turki sekitar 90%, Brazil 78%. Nah, kenapa bisa beda nih Pak antara efikasi Indonesia yang hanya 65% gitu. Meskipun kan yang mungkin orang belum banyak tahu adalah standarnya adalah minimal 50% itu insya Allah udah terpenuhi lah gitu. Nah, tapi apa penyebab perbedaan ini? Apakah karena respondennya, apa karena pengaruh iklim dan sebagainya gitu Pak? Ya. Jadi gini, sangat tergantung dari tergantung dari komunitas di mana vaksin itu dilakukan uji klinisnya. Oke. Dan kita juga harus melihat dari sisi subjeknya, gitu ya. Apakah subjeknya termasuk orang yang berisiko tinggi atau yang tidak berisiko tinggi? Kalau kita lihat di Bandung itu ternyata memang agak unik, yaitu apa? Subjeknya itu orang-orang biasa. Oke, orang-orang biasa di mana mungkin banyak dari mereka taat prokes. Ya kan? Taat prokes. Nah, udah orang biasa taat prokes, artinya apa? Kemungkinan dia tertular itu kan kecil. Oke. Jadi kita bisa ekspektasi sebetulnya kalau yang di Bandung, kalau ada sampai gejala berat, itu mungkin kecil. Karena biasanya kalau yang kena gejala berat itu kan orang yang tadi berisiko tinggi seperti perawat, dokter, mereka tiap hari menerima tabungan virus. Karena harus ketemu banyak pasien, ya, banyak orang, pelayan publik juga gitu, ketemu banyak orang gitu kan. Kayak Pak Menteri misalnya, itu kan ada menteri yang sampai sakit COVID kan, kenapa? Karena dia harus ketemu banyak orang, dia nggak WFH gitu. Nah, kalau misalnya kayak di Bandung, karena kebanyakan adalah orang umum dan mereka taat prokes, protokol kesehatan, maka kita bisa lihat ada noise kan, artinya kemungkinan mendapatkan gejala berat kan kecil, yang ada adalah gejala ringan. Nah, kalau kita bicara gejala ringan, ingat biologi dari vaksin. Jadi vaksin yang disuntikan itu kan dia sampai ke di perbatasan rongga nafas bawah. Jadi mungkin katakan sampai leher saja. Antibodi itu sampai leher saja. Sementara virus ini bisa masuk dari rongga nafas atas. Dia belum bisa masuk ke dalam rongga nafas bawah ke paru kita. Tapi mungkin ketika sampai di perbatasan yang di bagian leher ini, dia sudah bisa mulai ngulik-ngulik, gitu kan? Nah,
orang kalau misalnya sudah tervaksinasi, kemungkinan itu masih ada memang terkena yang gejala ringan. Makanya angkanya kalau kita lihat, ini polemik juga, saya juga ngerti kenapa kok orang jadi bingung. Mereka bingungnya begini, tuh di Bandung, di Unpad, ada 25 orang terpapar COVID, padahal mereka ikut uji klinis. Nah, ini sebetulnya bukan sesuatu hal yang aneh. Memang diharapkan harusnya ada gejala COVID, gitu kan, dari seluruh total relawan, gitu kan. Cuma nanti yang kita perlu lihat adalah, dari 25 orang itu proporsinya. Berapa banyak di kelompok vaksin, berapa banyak di kelompok placebo, gitu. Nah, ternyata yang dilihat adalah dari 25 orang itu, yang ada di kelompok vaksin ada 7. Sementara di kelompok placebo ada berapa? 18. Gitu. Jadi proporsinya beda, ya kan? Loh, kok divaksinasi masih kena? Karena yang dihitung gejala ringan, Mas. Kan saya tadi katakan, kalau vaksin ini kan hanya bisa sampai batas pinggirnya. Jadi kalau kita rongga nafas bawah gitu ya, dia sampai di perbatasannya dia bisa. Ya karena proteksi dia tuh yang umumnya ke paru gitu. Tapi kalau dia sampai tembus sampai lewat tenggorokan, itu kan bisa mulai bikin mulai batuk gitu kan, karena udah mulai ada di sini, ya kan. Dan sementara antibodi yang terbentuk nggak banyak di situ, sehingga timbul gejala ringan. Gitu. Tapi itu pun juga ada proteksinya kan, tetap aja gejala ringan itu lebih sedikit pada kelompok vaksin dibandingkan pada kelompok placebo gitu. Nah, kalau misalnya subjeknya adalah orang berisiko tinggi, ya kan, dan yang kita ukur adalah gejala berat sampai sesak nafas harus masuk rumah sakit, disitulah efikasinya akan terlihat lebih bagus, gitu. Karena kalau dia placebo, berarti kan gak ada proteksi sama sekali nih. Semua virus bisa masuk semua ke dalam rongga nafas bawah. Sehingga dia membuat orang jadi gejala berat kan. Sampai sesak nafas, masuk rumah sakit. Tapi kalau dia divaksinasi, udah pentok dia gak bisa masuk lagi. Sudah banyak penjaganya. Gitu. Sehingga dampak efikasi vaksin jauh lebih terlihat ketika apa? Ketika subjek di uji klinisnya adalah orang-orang berisiko tinggi. Gitu ya. Jadi makanya penting sekali nih untuk bisa memahami dari biologi uji klinis. Nah, sebetulnya hal seperti ini kan akan sangat menarik nih ya. Kalau seandainya akan elok banget pemerintah itu bukan mengumumkan vaksinasi bulan November, bukan. Harusnya yang pemerintah itu buat edukasi video. Gimana nih cara kerja vaksin yang akan kita datangkan. Ajak masyarakat berpikir, ini loh ceritanya gitu. Jadi supaya masyarakat tuh paham gitu kan. Oh, ini tuh biologinya, menarik kan. Mumpung sekarang nih orang ini lagi getol-getolnya belajar biologi loh. Ya kan? Belajar PCR, belajar yang aneh-aneh, bikin vaksin dari serangga gitu kan, sel serangga. Itu kan menarik sebetulnya. Tinggal nanti ya supaya lebih gak membosankan, ya inilah ada audiovisual yang menarik ya, dengan ada animasinya gitu. Pemerintah kan pasti nggak kekurangan budget lah kalau seperti itu ya. Daripada cuma bikin pokoknya November kita vaksin. Ini apa ini, gimana cara kerjanya itu kan akhirnya malah jadi kemana-mana gitu. Mas Rama. Iya, ya menarik sih Pak. Jadinya ya ada sisi positifnya ya, orang-orang jadi melek, akhirnya nyari tahu dan sebagainya. Tapi di sisi yang lain kan juga akhirnya banyak yang orang sok tahu nih. Apalagi tadi sampai mendebat Pak Ahmad ya, Pak Ahmad aja yang lulusan S3 di Amerika, terus sempat postdoc dan pelatihan juga di Harvard Medical School aja didebat gitu. Ya adalah sisi positif negatifnya. Nah cuma yang mungkin menjadi penutup sih Pak gitu, karena kan ini bisa dibilang masih awal ya, masih step awal yang dari perjalanan panjang penyelesaian pandemi ini di negara kita gitu, di Indonesia. Nah yang jadi tadi yang bisa disimpulkan adalah edukasinya nih atau sosialisasi dari pemerintah yang bisa dibilang kurang lah, atau bisa lebih baik lagi gitu. Nah, masukan untuk pemerintah Pak, karena kan mungkin mumpung ini masih awal-awal nih periode vaksin, dan juga selain masukan pemerintah dan juga masukan buat masyarakat awam, khususnya para pelajar nih Pak di Indonesia, di luar Indonesia nih, karena kan nggak sedikit juga akhirnya yang pelajar Indonesia luar negeri itu akhirnya berdiskusi lah, atau bisa dibilang berdebat lah dengan orang tuanya atau keluarganya di rumah, yang banyak juga nih perspektif-perspektifnya, ada yang bilang konspirasi lah, terus ini juga depopulasi lah dan sebagainya gitu. Untuk menutup podcast kita ini. Ya, kasih Mas Rama. Jadi
Berarti ada dua ini ya, untuk Saran. kalangan pelajar, kita-kita, dan bagaimana untuk pemerintah ya saran ya, masukan gitu ya. Baik, mungkin yang pertama untuk teman-teman ya, para pelajar yang sedang menimba ilmu gitu kan. Saya yakin teman-teman kan pasti diberikan Allah kesempatan yang luar biasa ya. Nggak semua rakyat Indonesia itu bisa seperti teman-teman gitu. Nah, gunakan ini untuk minimal komunikasikan dengan style masing-masing, dengan gaya masing-masing. Be yourself istilahnya ya. Be yourself karena orang-orang kan paham teman-teman. We know you, you know us gitu kan gitu. Nah, gunakan itu. Dan mungkin boleh juga istilahnya apa ya? Sampaikan dengan hati apa yang kita ketahui. Nah, ketika kita mulai mencapai titik di mana kita sendiri tidak paham, the best thing to say is I don't know. Gitu. Sama ketika Imam Malik ditanya jauhnya dari Syam gitu kan, mau konsultasi masalah fikih, Imam Malik mengatakan ma'adri, saya nggak tahu gitu. Nah itu kan banyak tamu yang merasa kecewa kan, masa Imam Malik di Madinah nggak tahu apa-apa gitu kan. Nah tapi ya Imam Malik mengatakan I don't know, saya nggak tahu gitu. Nah itu juga salah satu cara membangun kepercayaan ya. Karena zaman sekarang itu ternyata mengatakan I don't know itu susah. Ya kan kesannya, kamu nggak tahu apa-apa berarti ya gitu kan, taunya apa gitu kan. Ya, tapi sebetulnya itu bukti kedalaman ilmu itu justru berani mengatakan saya tidak tahu gitu kan. Coba tanyakan ke yang tahu kan gitu. Nah itu supaya orang bisa percaya sama kita juga. Oh berarti mereka juga tahu ada batasnya juga di situ. Nanti mereka akan cari tahu lagi gitu. Dan nggak perlu baper. Kalau misalnya nggak paham, ya sudah, nggak apa-apa. Karena emang ini ilmu gaib, emang nggak mudah dibayangkan. Sama kayak Nabi Nuh ya, bangun kapal di atas gunung, terik matahari. Itu orang kan melihat ini aneh, ngapain bangun kapal di situ? Gitu. Emang dari mana air itu akan datang kan gitu kan? Nah sama kayak kita. Menjelaskan COVID itu kayak kita, saya nggak mengatakan kayak Nabi Nuh ya, saya nggak mengatakan itu. Cuma kita juga berempati lah. Kalau masyarakat nggak ngerti-ngerti gitu ya itu emang nggak gampang gitu kan. Itu sesuatu yang sangat apa ya, counterintuitif lah gitu ya. Oke, nah untuk pemerintah, cobalah tolong di ini ya, tolong berkreasi secara apa ya, komunikasikan yang merangkul, yang juga cari tahu feedback gitu dan responsif. Jangan sampai gini, jangan sampai ketika ada isu orang dengernya itu dari orang lain. Kalau perlu ada semacam kayak apa ya, kayak satgas gercep gitu, gerak cepat. Begitu ada isu ini, mereka segera keluarkan 2 menit video. Dengan bahasa yang sangat mudah, dengan gaya yang sangat segmented. Jadi jangan satu gaya buat semua orang gitu. Karena kalau gaya milenial ditampilkan kok ibu-ibu, itu pasti nggak nyambung. Gitu kan. Nah, banjiri itu dengan apa namanya komunikasi-komunikasi yang mau dipahami dan apa ya? Coba kalau perlu sih jangan gunakan tanda kutip influencer kalau emang influencer itu nggak punya track record yang baik. Ya, saya yakin ya kalau mereka harus cari ya. Itu kan pemerintah pernah mengatakan dia mentraining banyak sekali orang relawan-relawan sampai ke pelosok. Nah, gunakan mereka ini. Orang-orang yang tidak kenal, yang publik gak kenal, tapi mereka ini ketika bicara dengan hati. Gitu. Karena mereka sampaikan dengan apa yang mereka pahami. Nah, capture itu, sebarluaskan itu. Gitu. Karena apa? Karena pemerintah ini punya PR besar, membangun kepercayaan. Ya, membangun kepercayaan itu bisa tampak dari mata hati. Ya, saya nggak mengatakan Singapura the best, tapi coba lihat bagaimana Perdana Menteri Singapura itu berkomunikasi dengan rakyatnya. Itu kan dengan mata hati dia itu. Ya, dia ada sisi empatinya gitu ya. Dia ada sisinya mengajak secara keseluruhan, tidak menceramai, tapi juga seperti misalnya ketika dia suntik aja, di mana dia suntiknya? Disuntiknya kan di kesehatan lokal setempat. Ikuti antrian, duduknya di meja biasa, sama meja yang sama, kursi yang sama, orang biasa akan divaksin gitu loh. Gitu. Nah, hal-hal seperti ini itu membuat supaya kita ini jadi dekat. Benar nggak sih? Tapi kalau misalnya terlalu seremonial, kan orang masa, kalau saya nanti gitu juga nggak? Nah, gitu kan. Nah, apalagi di zaman ketika saat ini ketidakpercayaan tuh luas banget. Dengan segala macam ininya, kompleksitasnya. Nah, ya coba nanti pemerintah coba introspeksi, apa namanya, inilah, dengan gaya-gaya bahasa yang dari hati tadi itu. Jangan yang scripted. Kayak kalau saya lihat kalau pola-pola yang ada itu scripted. Itu jelas banget. Pancaran matanya tuh kelihatan.
dia nggak sepenuhnya gitu. Jangan. Saya sih ya cari tahu lah. Saya juga saya nggak bisa ngasih quick fix solutionnya, tapi indikatornya jelas. Raih our hearts and minds, gitu. Menangkan hati dan perasaan rakyat Indonesia ini, gitu. Siap, terima kasih banyak Pak Ahmad. Nggak terasa hampir 2 jam nih kalau bisa di total ngobrolnya. Bisa lebih banyak lagi karena tadi ada banyak yang sebenarnya pengen saya tanyakan gitu, termasuk tentang uji klinis meskipun udah lewat ya. Tapi kan ini harapannya bisa edukasi yang long lasting sehingga ya kita kan nggak mengharapkan ya pandemi ini ada lagi pandemi baru. Cuman kan sebagai minimalnya edukasi sehingga kita bisa antisipasi kalau misalnya ada pandemi yang lain dan sebagainya gitu. Dan tadi yang menarik juga yang disampaikan Pak Ahmad sebagai kesimpulan ya bahwa ya kita semua berperan dalam membantu pemerintah buat menghadapi pandemi ini gitu. Karena ya kalau pemerintah saja yang berjibaku, yang menggelontorkan dana terus juga upaya tapi masyarakat tidak membantu ya sama aja gitu. Nggak akan kelar-kelar ini. Bahkan kalau realistisnya aja dari Pak Menkes yang baru ya buat urusan vaksin aja semuanya bisa tervaksinnya itu butuh 3,5 tahun. Belum fase vaksin itu bisa membantu membantu imun tubuh dan sebagainya gitu. Jadi semua dari kita bisa berkontribusi gitu. Dan pemerintah sebenarnya lumayan tertolong ya Pak dengan banyaknya komunitas ataupun relawan-relawan yang memberikan konten, mengemas konten ya kayak misalnya Pandemic Talks terus juga kawal COVID dan sebagainya yang itu juga sebagai sarana edukasi ya gitu. Dan tapi itu juga jangan sampai pemerintah juga mengandalkan itu aja, tapi tetap pemerintah juga dengan kekuatan dan juga kelebihan yang mereka punya gitu juga mengisi ya tadi sebenarnya Pak Ahmad nis-nis atau rongga-rongga ya tadi kayaknya perlu ada tim khusus yang itu buat konten atau mengemas dengan berbagai macam sasarannya gitu, baik anak muda maupun emak-emak, bapak-bapak dan sebagainya. Itu aja. Jadi ya semoga podcastnya di sini bermanfaat dan bisa dibilang ini podcast terpanjang Pak. Maaf. Pasti karena kita harus bagi 2. Tapi ya tadi sebenarnya banyak banget yang tidak tercover. Ya semoga itu teman-teman bisa pahami, sahabat PPTV pahami. Tapi yang ingin ya saya dan tim dan juga Pak Ahmad ya harapkan ya ini sebagai sarana edukasi, salah satu media alternatif edukasi teman-teman khususnya terkait vaksin dan juga mungkin tadi ya di part pertama sebagai inspirasi dan motivasi bagi teman-teman yang melanjutkan studi gitu. Jadi ya jadi semangat lah kita melanjutkan studi ini harapannya bisa berimpact kepada banyak orang dan semoga nantinya di yaumil akhir bisa menjadi amal jariah buat kita. Amin. Itu saja, terima kasih banyak Pak Ahmad, jazakallahu khairan. Buat menutup ini Pak Ahmad, kita punya jargon nih, PPTV dari pelajar untuk pelajar. Nah nanti setelah saya bilang PPTV, nanti kita sama-sama bilang dari pelajar untuk pelajar ya Pak. Siap. PPTV dari pelajar untuk pelajar. Terima kasih banyak dan stay safe semua. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan amin. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPI TV Podcast.